بركة وفقد موجع. Dia mencatat bahwa Syarif Hidayatullah keturunan Ba'alwi, bahwa Imam Bonjol itu Ba'alwi dalam kitab itu. Tahun 1945 itu sudah ada klaim Imam Bonjol itu Ba'alwi. Imam Bonjol? Semua pasti bilang pahlawan, betul apa enggak? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahabuddin, beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Imam Bonjol itu bin Syahab, masih daripada kakeknya Habib Rizik, saudara sekalian. Jadi yang si bocil-bocil Ba'alwi itu yang sekarang ngomong Imam Bonjol itu Ba'alwi, itu bukan baru. Memang narasi dari tahun 1945 pejuang-pejuang itu dibalwikan. Kemudian kitab Rihlah Jawa Al-Jamilah, perjalanan ke Jawa yang indah. Di sini juga diterangkan masuknya Islam oleh mereka. Dan ini kitab-kitab yang harus diwaspadai oleh Bapak Menteri Kebudayaan kita Fadlizon, agar narasi-narasi sejarah sesat ini tidak bisa atau tidak boleh masuk ke sejarah Indonesia, karena ini sejarah-sejarah palsu. Faslun fi anna jami'a kutubi Ba'alwi fi tarihi dukhulil Islam fi Indonesia wa intisyarihi mardudatun la yambaghi an tuqra'a. Bahwa sungguhnya semua kitab Ba'alwi tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia dan penyebarannya tertolak, tidak seyogianya untuk dibaca. Saya sebutkan kitab-kitab Ba'alwi di sini yang ditulis bahwa mereka penyebar Islam di Indonesia, gitu kan. Seperti pertama kitab Sultanah Banten Al-Islamiyah bi Jazirati Jawa fil Jiha Al-Gharbiyah. Ini karangan Ahmad bin Abdullah As-Segaf. Ini dalam kitab Kesultanan Banten ini dia mencatat bahwa Syarif Hidayatullah keturunan Ba'alwi, bahwa Imam Bonjol itu Ba'alwi dalam kitab itu. Tahun 1945 itu sudah ada klaim Imam Bonjol itu Ba'alwi. Tahun 1945. Jadi yang si bocil-bocil Ba'alwi itu yang sekarang ngomong Imam Bonjol itu Ba'alwi, itu bukan baru. Memang narasi dari tahun 1945 pejuang-pejuang itu dibalwikan. Kemudian kitab Al-Madkhal ila Tarikhil Islam fi Syarqil Aqsa li Alawi bin Thahir Al-Haddad. Namanya kitab Al-Madkhal ila Tarikhil Islam. Peran-peran sejarah Islam di Asia Timur Jauh. Timur Jauh. Itu karangan Alwi bin Thahir Al-Haddad. Alwi bin Thahir Al-Haddad ini yang katanya wali itu. Dia mengarang kitab sejarah palsu tentang bahwa penyebaran Islam di Indonesia oleh Ba'alwi, gitu. Ketiga, kitab Uqudul Almas. Ini karya Ba'alwi, Alwi bin Thahir juga. Kemudian kitab Tajul Aras, Ali bin Husain Al-Attas. Kitab Al-Imam Al-Muhajir, karya Dia Shihab. Kitab Al-Islam di Indonesia, karya Muhammad Dia Shihab. Kemudian kitab Raudatul Wildan Salim bin Jindan. Ini diterangin peran-peran Ba'alwi dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Sultan-sultan ini turunan Ba'alwi. Ini Salim bin Jindan menulis tahun 1960-an. Kemudian kitab Al-Khulasa Al-Kafiyah, karangan Salim bin Jindan juga. Kemudian Hamis kitab Syamsi Dhahirah, Abdurrahman Al-Mashhur, yang dihamisi oleh Muhammad Dia Shihab. Kemudian kitab Rihlah Jawa Al-Jamilah, perjalanan ke Jawa yang indah. Di sini juga diterangkan masuknya Islam oleh mereka. Dan ini kitab-kitab yang harus diwaspadai oleh Bapak Menteri Kebudayaan kita Fadlizon, agar narasi-narasi sejarah sesat ini tidak bisa atau tidak boleh masuk ke sejarah Indonesia, karena ini sejarah-sejarah palsu yang ditulis untuk kepentingan sebuah klan yang ingin terlihat mereka itu banyak peran di Indonesia tanpa ada bukti, tanpa adanya referensi yang dapat dijadikan dalil bagi mereka untuk itu. Kemudian saya sebutkan juga dalam bab ini faslun fi man fa'ala jarimatan fi Indonesia min a'ilati Ba'alwi. Pasal tentang orang-orang yang berbuat tindak pidana di Indonesia dari keluarga Ba'alwi. Saya sebutkan banyak data dengan referensi yang ada, bisa kita telusuri dari berbagai macam platform digital.
Semacam saya sebutkan Husain bin Ali bin Alwi Al-Habsyi, Ba'alwi, yang ngebom Borobudur tahun 1985. Kemudian Abdul Qadir bin Ali bin Alwi Al-Habsyi, yang sama mengebom Borobudur juga bersama kakaknya itu. Kemudian Idrus Jamalulail Ba'alwi yang dipenjara karena dituduh melawan negara tahun 1980. Rizik Syihab Ba'alwi saya sebutkan di sini juga dipenjara 2003, 2021. Ada datanya dari majalah Tempo, dari Tirto dan lain sebagainya, lengkap. Jadi ini bukan hoak, ini fakta sejarah yang harus diketahui oleh masa depan. Kemudian di sini juga saya sebutkan dia pun sebagai tertuduh dari irsal muhadasah jima'iyah, ditersangkakan oleh polisi sebagai tersangka dalam kasus mengirim chat mesum. Di sini juga disebutkan. Kemudian ada Bahar Smith, nah, disebutkan di sini dipenjara beberapa kali karena melakukan tindak pidana memukul anak kecil, kemudian memukul sopir, menyebar berita palsu dan lain sebagainya. Sini juga ada Yusuf Al-Kaf yang dipegang oleh polisi karena kasus perempuan. Husain Alatas Ba'alwi yang dipegang oleh polisi juga kasus perempuan. Ali Hinduan yang kasus pembunuhan di Banyuwangi. Ja'far Shadiq Alatas yang kasus menghina ulama Banten Syekh Ma'ruf Amin radhiyallahu anhu. Nah, ini kebetulan saya sebagai pelapornya. Kemudian Toha bin Yahya Balwi yang digerebek masyarakat di Cirebon tahun 2023 karena dituduh berzina, dan dia kemudian mengakui berzina 7 kali. Nah, di situ ada referensinya, ada. Ini bukan fitnah, ini kita berbasis data dan referensi. Kemudian Zaki Ba'alwi yang ditewak oleh masyarakat karena dia mencuri motor di Cikarang. Kemudian yang Ahmad Zaki Idrus yang dipegang polisi di Purbalingga karena menipu orang 2025. Syakik bin Ali Zain Al-Idrus Al-Abidin Al-Idrus di Jepara. 31 anak menjadi korban pemerkosaan tahun 2025. Baru ya ini. Baru gitu. Kemudian pasal fi ba'di aqwali wa ta'alimi Ba'alwi untuk bersama-sama mewakafkan kitab ini pada para kiai-kiai dengan mengirimkan satu buku 80.000 ke rekening Mas Rifki aja. Ya ini itu jadi, yang di Jawa ya, iya. Jawa dan di Indonesia aja. Indonesia. Indonesia. Iya, iya. Dan semoga Allah menggerakkan kita semua untuk bisa mewujudkan rencana ini secepat-cepatnya agar kesadaran itu pun bisa dirasakan secepat-cepatnya pula.